Biasanya, kalau abis rilis handphone baru, Samsung itu sering banget dimenang-meningin sama merek kompetitor. Nah, tahun ini kasusnya sedikit beda, karena mereka justru dimendingin sama handphone mereka sendiri. Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza, dan langsung aja. Ini dia raja mendingnya Samsung sementara di 2022 Galaxy A52s. HP ini emang rilisan tahun lalu, tapi HP ini juga yang pada akhirnya jadi sering banget dibandingin sama rilisan baru, kayak misalnya Galaxy A53 5G. Tapi kenapa sih bisa sampai begitu, dan apa iya handphone yang lebih lama itu justru lebih bagus? Jawabannya, kalau menurut saya lebih ke standar tinggi. Galaxy A52s ini ngeset standar yang sangat tinggi untuk mid-range Samsung yang sayangnya nggak bisa diimbangi sama versi baru. Belum lagi masih cukup banyak konsumen yang kaget sama langkah Samsung yang menghilangkan charger dari paket penjualan, tapi tidak dibarengi sama harga yang lebih murah. Disinilah Galaxy A52s yang tadinya udah adem ayem, mungkin nggak banyak dipikirin lagi, itu jadi naik. Secara harga, Galaxy A52s versi 8256 terdaftar dengan harga Rp5.999.000 di website resmi Samsung Indonesia. Rp300.000 lebih murah kalau kita bandingkan dengan Galaxy A53 dengan storage yang sama. By the way, banyak yang belum tahu juga loh, kalau Galaxy A52s itu ada loh yang versi 8128 resmi Indonesia. Walaupun kalau kita lihat di website resmi tulisannya itu tidak dijual, tapi saya bisa loh beli handphone ini di official store-nya Samsung pada awal bulan Juli dengan harga 5,5 juta. Kabar buruknya, buat saya ini lebih tepatnya, pas saya nulis naskah video ini, harganya lagi ada diskon jadi 5 juta. Jadi saya 500.000 hanya dalam seminggu. Jadi nggak tahu masih ada atau nggak. Kalau kamu minat, langsung aja cek link yang ada di deskripsi, kali aja masih ada barangnya. Oke, kita balik lagi ke soal harga tadi. Dengan angka yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan Galaxy A53, ternyata Galaxy A52s memberikan sesuatu yang lebih. Bukan cuma karena masih dapat charger aja ya, tapi memang beberapa aspek itu di atas kertas kelihatan lebih bagus dan lebih gampang dijual. Paling gampang soal speksa deh. Galaxy A52s dia menggunakan Snapdragon 778G. Chipset mid-range bagus yang akhirnya digunakan kembali oleh Samsung untuk seri Galaxy A73. Dari angka benchmark Antutu dia lebih tinggi kalau dibandingkan Exynos 1280. Dari setting game yang bisa dipakai serta stabilitas juga lebih unggul. Habis itu untuk di bagian layar ini ukurannya juga nggak berubah, resolusi masih Full HD+, begitu pula sama refresh rate 120Hz. Kayak buat apa gitu bayar lebih mahal kalau dari merek yang sama ada produk yang lebih murah tapi kelihatan lebih bagus. Emang sih Galaxy A53 itu nggak sepenuhnya kalah karena handphone ini menawarkan baterai yang lebih besar dan juga update software yang dijanjikan sampai 4 tahun buat versi Androidnya serta 5 tahun security patch. Untuk baterai, yes, ini penting dan saya juga yakin orang pada seneng kalau punya handphone dengan baterai besar supaya pakainya bisa lebih lama. Tapi gimana kalau dengan software update yang panjang bertahun-tahun? Apakah segitu menjualnya? Kalau menurut saya sih jawabannya bisa iya, bisa enggak juga. Dengan update yang panjang seperti janji Samsung, ini menurut saya sih keren banget. Karena artinya ngeset standar baru bahwa nggak cuma flagship mahal, mid-range pun bisa dapat update yang lama. Cuma apakah ini akan mudah dijual ke calon konsumen pada umumnya sebagai nilai plus sebuah produk? Menurut saya enggak. Masih akan lebih gampang pastinya untuk ngejual kalau bilang handphonenya kenceng, nggak nge-lag, atau bisa foto bagus. Dibandingkan bilang softwarenya bisa update sampai 5 tahun. Kecuali mungkin kita ngomongnya sama konsumen yang peduli banget sama software, ya bisa. Tapi kalau untuk mayoritas orang yang mungkin hanya pengen beli handphone yang penting bagus dan murah, ya nggak masuk udah kayak gitu. Next, untuk soal kameranya, Galaxy A53 punya satu keunggulan waktu diumumkan, yaitu soal OIS. Tapi ternyata Galaxy A52s ini juga udah punya OIS yang lagi-lagi bikin handphone yang lebih baru nggak kelihatan lebih baik. Apalagi kalau dilihat dari deretan specs-nya, kedua handphone ini juga ternyata nggak beda. Jadi makin kayak, kok HP baru gini amat. Lalu, apakah hasil fotonya berbeda? Ternyata beda banget. Kayak dua HP ini tuh punya image processing yang berbeda.
Kalau dari yang saya lihat, A52s punya saturasi yang lebih tinggi, khususnya kalau ketemu objek dengan warna hijau atau merah kayak di tumbuhan, bunga, dan sejenisnya. Selain itu, secara tone, A52s juga sering kali kelihatan lebih warm atau kekuningan, bahkan bisa jadi tuh kuning banget pada beberapa situasi kayak misalnya low light, yang mana kalau misalnya kita ambil menggunakan A53, justru terlihat lebih netral. Bagus mana? Suka yang mana? Langsung aja nilai sendiri dari contoh-contoh berikut ini. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk kondisi low light. Sekarang saya ambil dalam ruangan aja. Ya, bisa langsung kelihatan sih sebenarnya perbedaannya ya antara A52s dengan A53. Keduanya menampilkan video yang berbeda, tapi yang pasti keduanya sama-sama bisa ngerekam dengan resolusi 4K 30 fps seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi ini kalau kita pakai settingan UHD 30 ya atau 4K kayak gini, hasilnya audio bisa langsung didengar. Oke mana? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Terakhir, soal desain, Galaxy A53 bisa dibilang punya template yang sama dengan Galaxy A52s, tapi dia punya beberapa perbedaan. Garis desain utamanya masih sama-sama punya sertifikasi tahan air dan debu juga. Perbedaan yang paling kelihatan itu ada di bentuk lengkungan sekitar kamera yang beda karena dia lengkungannya ya gitu deh, beda pokoknya bisa lihat sekarang. Serta tidak lupa di handphone yang lama ini dia masih punya 3,5 mm audio jack. Buat mereka yang masih menganggap ini penting, lagi-lagi jadi satu poin lebih dari Galaxy A52s dibanding handphone yang lebih baru. Oh ya, satu lagi, ada juga nih yang bikin Galaxy A52s ternyata lebih unggul kalau dibandingkan Galaxy A53 5G. Bisa lihat nggak dari gambar ini? Ya, betul. Galaxy A52s itu udah mendukung Wi-Fi 6, sedangkan Galaxy A53 belum ya. Jadi Wi-Fi-nya setingkat di bawah sekalipun handphone yang lebih baru. Dari apa yang terjadi di dua handphone ini, saya tuh ngelihat bahwa bikin standar tinggi pada sebuah produk emang hal yang bagus, tapi yang sulit adalah mempertahankannya karena gimana pun kalau ada produk baru, ekspektasi konsumen juga pasti akan ikut naik. Jadi untuk produk berikutnya, kalau ya saya pengennya gitu, Samsung mungkin perlu menggabungin nih dua standar tinggi yang mereka bikin di kedua handphonenya. Standar bagus dari segi spesifikasi yang udah oke banget di Galaxy A52s, dan juga standar baru dari software update panjang seperti Galaxy A53 atau Galaxy A baru lainnya. Kalau ini ada di satu perangkat, menurut saya tentunya akan bagus banget dan jadinya ya itu dia, Samsung bikin standar baru lagi. Bukan cuma bagus untuk Samsungnya doang sih, tapi ini juga akan bagus untuk persaingan merek lain, biar yang lain juga akhirnya kan berlomba-lomba untuk bikin standar tinggi juga, yang mana akhirnya kita sebagai konsumen yang menang karena jadi dapat produk yang lebih bagus. Jadi kesimpulannya menurut saya sih Galaxy A53 ini adalah handphone yang bagus, tapi Galaxy A52s masih lebih bagus. Nggak sulit karena kalau kita bikinin checklist aja, keunggulannya udah langsung kelihatan. Jadi buat yang masih pengen beli atau ya entah mau beli A52s atau mau beli A53, linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu ya ngomong-ngomong singkat tentang Galaxy A52s dan Galaxy A53. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.